Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Safitri dengan NPM A1A025041. Yang saya hormati Ibu Nur Fatona, SPD MPDGR, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengelolaan pendidikan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mengulas kembali mengenai materi kita sebelum TS, yaitu ada 12 kelompok. Kelompok pertama itu membahas sejarah pengelolaan dan pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah proses mengatur seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi manusia sehingga memerlukan manajemen yang baik. Secara historis, pengelolaan pendidikan berkembang dari yang sederhana dan informal di keluarga menjadi lebih terorganisir pada peradaban kuno, lalu semakin sistematis pada masa Romawi dan berkembang pesat pada dunia Islam melalui lembaga pendidikan seperti madrasah. Pada masa modern, manajemen pendidikan mulai dipengaruhi oleh manajemen industri dan berkembang menjadi bidang ilmu serta profesi. Istilahnya berubah dari administrasi pendidikan menjadi manajemen hingga kepemimpinan pendidikan. Di era kontemporer, teknologi berperan besar melalui sistem digital dan pembelajaran daring. Di Indonesia, perkembangan pesat terjadi setelah reformasi 1998 dengan diterapkannya desentralisasi yang memberi kewenangan lebih luas kepada daerah dan sekolah. Intinya, pengelolaan pendidikan terus berkembang mengikuti zaman dan sangat penting dalam meningkatkan mutu serta keberhasilan pendidikan. Selanjutnya itu dari kelompok 2, mereka membahas mengenai proses dan substansi pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah proses sistematis dalam mengatur, mengorganisasikan, dan memanfaatkan seluruh sumber daya pendidikan agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan ini sangat penting dalam meningkatkan mutu dan keberhasilan pendidikan. Proses pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Seluruh proses ini saling berkaitan untuk memastikan kegiatan pendidikan berjalan dengan baik. Substansi pengelolaan pendidikan mencakup berbagai aspek penting, yaitu pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dana dan pembiayaan, hubungan sekolah dengan masyarakat, layanan khusus, serta lingkungan pendidikan. Dalam pengelolaan yang terpadu dan profesional pada semua aspek tersebut, pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya itu ada dari kelompok 3, itu membahas mengenai standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan adalah pedoman dalam mengatur tata kelola penyelenggaraan pendidikan agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Standar ini merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan. Fungsi standar pengelolaan pendidikan meliputi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendidikan, sebagai alat penjamin mutu, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta sebagai sarana pengadilan dan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Tujuan standar pengelolaan pendidikan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan sistem pendidikan yang transparan dan akuntabel. Penerapan standar pengelolaan pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan atau penyusunan visi, misi, RKS, dan RKSA, pelaksanaan pembagian tugas pendidikan, pelaksanaan pembelajaran, dan pengelolaan sumber daya.
serta pengawasan dan evaluasi. Supervisi kepala sekolah dan evaluasi program secara berkelanjutan. Contohnya adalah program literasi di sekolah yang direncanakan, dilaksanakan, lalu dievaluasi untuk perbaikan. Intinya, standar pengelolaan pendidikan mencakup fungsi, tujuan, dan penerapan yang saling berkaitan untuk memastikan pendidikan berjalan terarah dan mutu terus meningkat. Selanjutnya itu ada dari kelompok 4, itu membahas kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang saling berkaitan, di mana kurikulum menjadi pedoman, sedangkan pembelajaran adalah pelaksanaannya dalam proses mengajar. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, curir atau kurere, yang berarti jarak yang harus ditempuh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran adalah proses interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Tujuan dan manfaat kurikulum adalah sebagai pedoman pembelajaran, mengarahkan pencapaian kompetensi, membantu guru merancang pembelajaran, menyeragamkan mutu pendidikan, serta menjadi dasar penilaian. Sementara itu, pembelajaran bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan, melatih keterampilan berpikir, membentuk sikap, mendorong keaktifan siswa, dan membantu penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Komponen kurikulum meliputi tujuan, bahan atau materi, proses, dan evaluasi. Sedangkan komponen pembelajaran mencakup asesmen atau penilaian, media, dan sumber belajar. Kurikulum dan pembelajaran saling berkaitan secara sistematik, terutama dalam kurikulum merdeka yang mencakup capaian pembelajaran atau CP, tujuan pembelajaran atau TP, alur tujuan pembelajaran atau ATP, modul ajar, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, dan asesmen, yang semuanya terintegrasi untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada siswa. Intinya, kurikulum dan pembelajaran saling melengkapi dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan menghasilkan peserta didik yang kompeten serta berkarakter. Selanjutnya itu ada dari kelompok 5, membahas mengenai pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan adalah proses sistematis yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mengatur serta mengembangkan tenaga kependidikan agar bekerja secara profesional dan efektif. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran, serta membimbing peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan adalah tenaga pendukung seperti administrasi, pustakawan, laboratorium, dan teknisi yang menunjang proses pendidikan. Tugas dan fungsi keduanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan fokus pada proses pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas dalam administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis pendidikan. Tujuan pengelolaan adalah mendayagunakan tenaga secara efektif dan efisien, meningkatkan motivasi, kreativitas, serta menciptakan sistem pendidikan yang mampu berkembang dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Kriteria pendidikan meliputi kualitas akademik, kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, dan sertifikasi. Sedangkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik serta kompetensi manajerial, teknis, sosial, dan kepribadian serta profesionalitas. Tahap pengelolaan meliputi perencanaan, seleksi, pembinaan, dan pengembangan, penilaian, kompensasi, hingga pemberhentian. Permasalahan yang sering terjadi adalah kesenjangan distribusi tenaga pendidik, terutama di daerah terpencil seperti Kalimantan Barat dan NTT, yang menyebabkan kekurangan guru dan berdampak pada kualitas pendidikan. Intinya, pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan melalui tenaga yang profesional
masuk hingga lulus untuk mengembangkan potensi fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Pengelolaan ini penting karena siswa merupakan subjek utama pendidikan dan menentukan keberhasilan pembelajaran. Tujuan pengelolaan peserta didik adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengembangkan bakat dan potensi, menanamkan disiplin dan karakter, serta mendukung tujuan pendidikan. Fungsinya meliputi pengembangan, pembinaan, pengawasan, pelayanan, dan pendukung pembelajaran. Prinsipnya antara lain berorientasi pada kebutuhan siswa, menghargai perbedaan, bersifat edukatif, berkelanjutan, adil, serta melibatkan kerjasama sekolah dan orang tua. Langkah-langkahnya mencakup penerimaan siswa baru, analisis kebutuhan, orientasi dan penempatan, pembinaan dan pengembangan, pencatatan dan pelaporan, serta kelulusan dan hubungan alumni. Intinya, pengelolaan peserta didik yang baik membantu menciptakan pembelajaran yang tertib, efektif, dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Selanjutnya itu ada dari kelompok 7 membahas mengenai pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah proses mengatur fasilitas sekolah yang meliputi sarana, yaitu alat yang digunakan langsung dalam pembelajaran, dan prasarana yaitu fasilitas penunjang seperti gedung dan ruang kelas, agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses belajar yang efektif. Tujuan pengelolaannya adalah untuk menjamin ketersediaan fasilitas sesuai kebutuhan, meningkatkan efisiensi penggunaan, memaksimalkan akses sekolah, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Proses pengelolaan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan dan penyusunan anggaran. Yang kedua yaitu ada pengadaan atau penyediaan fasilitas sesuai standar. Selanjutnya ada pemeliharaan atau perawatan rutin, preventif, dan perbaikan, serta pengawasan dan evaluasi, pembantuan dan penilaian penggunaan fasilitas. Faktor yang memengaruhi pengelolaan meliputi anggaran, kebijakan pemerintah, kualitas sumber daya manusia, dan perkembangan teknologi. Kesimpulannya, pengelolaan sarana dan prasarana yang sistematis sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya itu ada dari kelompok 8, itu membahas mengenai pengelolaan keuangan pendidikan atau satuan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan adalah proses mengatur dan mengelola dana sekolah melalui perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan agar digunakan sesuai kebutuhan dan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengelolaan ini penting karena seluruh kegiatan pendidikan memerlukan dana dan harus dikelola secara baik agar tidak terjadi pemborosan serta tetap transparan. Tujuan pengelolaan keuangan meliputi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, menjamin transparansi, mewujudkan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah, serta meningkatkan mutu pendidikan. Prinsip pengelolaan keuangan mencakup transparansi atau keterbukaan, akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan, efektivitas atau sesuai tujuan, dan efisiensi atau hemat dan tetap guna. Sumber dana pendidikan berasal dari pemerintah pusat dan daerah. Bantuan operasi sekolah atau dana BOS, sumbangan orang tua, partisipasi masyarakat, bantuan alumni, serta usaha sekolah seperti koperasi dan kantin. Proses pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran, penyusunan dan pengesahan, pelaksanaan penggunaan dana, pencatatan atau pembukuan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sebagai pengelola administrasi, otoritas sebagai pemberi persetujuan, dan ordonator sebagai pelaksana pembayaran, dengan tugas utama menyusun anggaran,
mengelola pemasukan dan pengeluaran, mencatat, serta membuat laporan. Intinya, pengelolaan keuangan pendidikan yang baik dan sesuai prinsip sangat penting untuk mendukung kelancaran sehingga sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya itu dari kelompok 9 membahas mengenai hubungan sekolah dengan masyarakat. Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama antara sekolah dan masyarakat untuk mendukung keberhasilan pendidikan. Hubungan ini penting karena sekolah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan lingkungan. Tujuannya adalah membangun komunikasi yang baik, kerjasama yang harmonis, serta meningkatkan partisipasi masyarakat guna mendukung mutu pendidikan. Fungsinya meliputi sebagai sarana komunikasi, memperoleh dukungan, dan membangun citra positif sekolah. Secara strategis mencakup fungsi informatif, edukatif, persuasif, koordinatif, dan integratif. Bentuknya seperti rapat orang tua, komite sekolah, kegiatan sosial, kerjasama dengan instansi, dan pemanfaatan media digital. Strategi dilakukan melalui program humas, komunikasi dua arah, pelibatan masyarakat, dan evaluasi berkala. Contohnya program Adiwiyata yang melibatkan sekolah dan masyarakat dalam kegiatan lingkungan, sehingga meningkatkan partisipasi dan hubungan yang harmonis. Intinya, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kerjasama yang kuat, meningkatkan mutu pendidikan, serta membangun lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya itu dari kelompok 10 membahas mengenai peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah tingkat keberhasilan lembaga pendidikan dalam menghasilkan lulusan sesuai tujuan pendidikan nasional yang mencakup aspek input, yaitu siswa, guru, fasilitas, dan proses atau pembelajaran. Permasalahan mutu pendidikan di Indonesia meliputi pemerataan yang belum optimal, keterbatasan sarana prasarana, kompetensi guru yang perlu ditingkatkan, serta manajemen sekolah yang belum efektif. Faktor yang memengaruhi mutu pendidikan meliputi guru dan tenaga kependidikan, kurikulum dan proses pembelajaran, sarana prasarana, manajemen sekolah, serta lingkungan dan peran masyarakat. Guru harus memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Pengelolaan peningkatan mutu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan atau pembelajaran, pelatihan, atau penyediaan fasilitas, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan. Strategi peningkatan mutu meliputi peningkatan kompetensi guru, penggunaan metode pembelajaran inovatif, pembelajaran berpusat pada siswa, serta pemanfaatan teknologi. Didukung dengan budaya sekolah yang positif, disiplin, serta kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Contohnya di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu yang berhasil meningkatkan mutu melalui digitalisasi, literasi, dan pengembangan ekstrakurikuler, sehingga prestasi dan motivasi siswa meningkat. Intinya, mutu pendidikan dipengaruhi banyak faktor dan dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang baik, strategi yang tepat, serta kerjasama semua pihak. Selanjutnya itu ada kelompok 11 membahas mengenai supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi akademik dan supervisi manajerial merupakan kegiatan pembinaan dalam pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah. Supervisi akademik berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, sedangkan supervisi manajerial berfokus pada pengelolaan dan administrasi sekolah. Supervisi akademik bertujuan membantu guru meningkatkan kemampuan profesional, keterampilan mengajar, serta kualitas proses pembelajaran. Sementara supervisi manajerial bertujuan meningkatkan mutu pengelolaan sekolah, termasuk kurikulum, sarana prasarana, keuangan, dan hubungan dengan masyarakat. Prinsip supervisi meliputi tidak otoriter, hubungan yang harmonis, berkesinambungan, demokratis, objektif, komprehensif, dan konstruktif. Pelaku supervisi adalah kepala sekolah dan pengawas. Teknik supervisi akademik meliputi teknik perseorangan atau kunjungan kelas, observasi pertemuan individu, dan kelompok atau rapat diskusi pelatihan.
Sedangkan supervisi manajerial menggunakan teknik monitoring dan evaluasi, refleksi, diskusi, metode Delphi, serta workshop. Contoh kasus, supervisi akademik adalah peningkatan metode pembelajaran guru melalui observasi dan diskusi. Sedangkan supervisi manajerial contohnya perbaikan administrasi dan koordinasi sekolah melalui monitoring dan pertemuan dengan pihak terkait. Intinya, supervisi akademik dan manajerial saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan sekolah, sehingga mutu pendidikan dapat meningkat secara optimal. Yang terakhir itu ada kelompok 12 membahas mengenai kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan pemimpin atau kepala sekolah dalam mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi warga sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam organisasi pendidikan. Fungsi kepemimpinan meliputi mengarahkan dan mengordinasikan kegiatan sekolah, menciptakan suasana kerja kondusif, melibatkan anggota dalam proses organisasi, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Faktor yang memengaruhi kepemimpinan terdiri dari faktor internal atau kepribadian, kompetensi, gaya kepemimpinan, dan eksternal atau budaya sekolah, kebijakan pemerintah, dukungan masyarakat. Sedangkan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kemampuan analisis, pengalaman, nilai moral, kondisi emosional, serta ketersediaan informasi dan partisipasi. Syarat kepemimpinan meliputi integrasi, kompetensi, profesional, kemampuan komunikasi, visi yang jelas, kemampuan mengambil keputusan, serta motivasi anggota. Syarat pengambilan keputusan adalah memahami masalah, memilih data yang cukup, mempertimbangkan alternatif, memperhitungkan resiko, dan bertanggung jawab atas keputusan. Contoh kasus menunjukkan pentingnya koordinasi dan ketepatan keputusan dalam mengatasi masalah administrasi siswa agar hak belajar tetap terpenuhi. Intinya, pengambilan kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang baik sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sekolah dan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif. Baik, itu tadi sedikit saya ulas kembali mengenai materi sebelum kita UTS. Semoga ini semua dapat kita ambil manfaatnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.